Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti saya dalam kegiatan praktek baik implementasi jurus 2 IPK kelola emosi, di mana materi ini yang saya dapat pada kegiatan Bimtek Universitas PKIP di Jambi. Kemudian alasan saya mengimplementasikan jurus 2 kelola emosi yaitu masih terdapat siswa yang mudah tersulut emosinya hanya masalah sepele dan berakhir dengan berkelahi. Ini masih sering terjadi di kelas 7 dan 8. Biasanya di kelas 7 itu berawal dari ejek-ejekan nama orang tua, dorong-dorongan yang menurut mereka itu bercanda, kemudian berakhir dengan berkelahi. Kemudian di kelas 8 biasanya mereka juga menganggap bercanda ke adik kelasnya dan berakhir juga berkelahi. Jadi saya putuskan menerapkan jurus 2 kelola emosi supaya anak-anak kita dapat mengelola emosinya secara benar. Harapannya kejadian berkelahi ini tidak sampai terulang. Nah, di sini saya melakukan praktek layanan bimbingan kelompok yang Bapak-Ibu ya. Di sini saya menggunakan bimbingan kelompok dengan 15 orang. Kita saksikan bersama-sama.
Ini lagi ya. Oh senang ini ya. Ini. Nah ini. Nah lagi ini. Malas. Ini. Malas juga. Mana? Oke. Senang. Senang juga. Oke. Jadi di antara perasaan hari ini rata-rata merasa senang. Nah, oke. Sekarang kita refleksikan ya. Silakan dikerjakan di kertas kalian. Jadi setelah kalian menggambarkan ekspresi atau emosi pada hari ini, kira-kira apa sih makna yang terkandung dalam kegiatan ini? Ya, nih maknanya apa? Kenapa kok kita harus? Kenapa kok harus menggambarkan emosinya pada hari ini? Kemudian yang kedua, apa yang menyebabkan emosi tersebut muncul? Atau ada hal apa kok bisa muncul marah ketika di mana saja? Kok bisa muncul malas? Nah, gitu ya. Kemudian yang terakhir, sikap apa yang muncul? Ya sudah. Ini pertanyaan kata dari Mas Martin. Yang pertama, apa makna dari kegiatan ini? Kita dapat mengetahui bagaimana perasaan kita dan perasaan kita pada hari ini. Yang kedua, apa yang menyebabkan emosi tersebut muncul? Seperti emosi malas, saya selalu merasakan emosi malas karena saya tidak ingin melakukan. Sikap apa yang muncul ketika merasakan emosi tersebut? Saya tidak ingin menunjukkan apa-apa. Ini malas ya. Oke, lanjut. Nah, di sini Bapak rasa sudah umum ya mengenai emosi. Bapak perlu garis besar. Emosi itu bukan malas ya. Mungkin emosi itu bukan malas, tapi perasaan yang muncul di dalam diri kita ketika menghadapi suatu perasaan kita. Pernah nggak kalian jalan-jalan ke suatu tempat? Belum pernah kalian ke sana, ada acara mendadak di sana. Bagaimana perasaan? Oke, ini contohnya senang. Orang senang itu biasanya ketika mendapatkan nilai bagus. Biasanya ada bilang, kan? Jadi ada saat kehilangan, ada marah saat diejek, ya, apalagi takut apa? Takut saat akan ada ulangan ujian. Oke, kemudian semua emosi itu normal dan boleh dirasakan. Nah, ya, semua emosi itu normal. Semua orang punya emosi dan bisa dirasakan. Ya. Ini pertanyaan yang pertama tadi, mengapa kita harus mengendalikan? Yang pertama, alasannya sudah jelas. Kita ke bagian otak dulu ya. Nih, ini kepala kita ya. Secara apa ya? Nah, neokortex itu adalah lapisan otak yang bertanggung jawab untuk kognitif tingkat tinggi seperti kesadaran, pengenalan, dan perencanaan. Ya, kemudian limbik neuron. Ya, limbik itu adalah sistem dari otak manusia yang bertanggung jawab mengatur emosi atau mengelola emosi kita. Kemudian reptil atau otak kecil misalnya. Ini otak kecil ini adalah apa? Kenapa disebut reptil? Ini kalau sudah aktif akan mendukung yang dua. Ya. Jika neokortex dan limbik mati,
mungkin bisa dijadikan sebagai referensi ke depan untuk Bapak Ibu. Karena kan pembelajaran di BK dan di Mapel hampir mirip, makanya kami diminta mempraktekkan ke guru Mapel. Jadi kaitannya juga dengan guru wali. Kenapa harus dipraktekkan atau di share ke guru lain? Karena kaitannya dengan guru wali, di mana guru wali itu diminta setidaknya mempunyai kemampuan BK yang minim dengan menggunakan jurus tadi. Jadi tugas kami nanti mendampingi Bapak Ibu mempraktekkan 7 jurus BK. Nah, ini metode pembelajarannya disebut AK. Singkatannya ini AK. Yang pertama melakukan aktivitas, kemudian refleksi, kemudian konsep atau materi yang akan kita sampaikan, yang terakhir mengaplikasikan. Aktivitas saya yang pertama tadi, saya minta siswa menggambarkan peta cuaca untuk mengetahui emosi diri sendiri dan tempatnya. Kemudian ditempel pada sebuah kertas besar untuk diketahui oleh teman-temannya. Kemudian refleksinya, siswa menjawab pertanyaan makna dari aktivitas menggambarkan peta cuaca, kemudian penyebab emosi muncul, emosi perasaan yang digambarkan tadi, kemudian sikap yang muncul ketika perasaan atau emosinya tadi ketika digambarkan itu sikapnya munculnya seperti apa. Ada yang mengatakan tadi, memang nggak mau ngapa-ngapain saya sedang malas. Gitu. Kemudian materi atau konsep kita menyampaikan materi untuk konsep untuk dapat diaplikasikan pada kegiatan selanjutnya. Jadi ini rangkaian materi yang merangkum ini, merangkum aktivitas dan refleksi untuk bisa dilakukan pengaplikasian pada siswa. Pengaplikasiannya, saya memberikan 5 jenis emosi negatif: marah, sedih, takut, kecewa, dan cemas. Siswa saya minta berkelompok 3 orang. Kemudian mengendalikan emosi dengan roda pilihan. Jadi di BK mengendalikan emosi itu banyak caranya. Ada tarik nafas, kemudian roda pilihan. Roda pilihan ini saya ambil karena asik. Jadi mereka bisa memilih. Sedang marah, apa roda pilihannya, ada apa saja yang akan dipilih. Mereka rata-rata memilih menggunakan media menyampaikan pesan. Jadi saya sedang marah, apa yang menyebabkan saya marah, kamu harus apa supaya tidak terjadi emosi yang negatif. Nah, demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Di sini saya meminta Bapak Ibu refleksi atau umpan balik dari praktik baik yang sudah saya lakukan. Di antaranya apa yang harus diperbaiki dalam mengimplementasikan jurus 2 kelola emosi, kemudian apa yang sudah bagus dalam implementasi jurus 2 kelola emosi. Saya Bapak Ibu ya, ditulis di kertas.
laksanakan kemarin, kemudian saya ikhlaskan ke Bapak Ibu guru sekalian, bisa menjadi masukan untuk pembelajaran di kelas